Jebreters, Indonesia kembali harus menerima kabar bahwa salah satu legendanya yang memberikan kontribusi bagi Merah Putih memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia adalah seorang di antara pasangannya dalam ganda campuran yang memberikan kontribusi khususnya di gelar-gelar tertinggi bulu tangkis. Olimpiade tahun 2016, juara All England 3 tahun berturut-turut 2012, 2013, 2014, juara dunia 2013, 2017 dan juga 16 gelar BWF Super Series, 10 gelar BWF Grand Prix, dan juga gelar-gelar lainnya yang mungkin nanti kita akan tanyakan, dia pun mungkin melupakan atau kelupaan saking banyak gelarnya. Please, ladies and gentlemen, kita berikan standing applause dan tepukan tangan malam hari ini eksklusif di Jebret Talk Spesial. Ada Mas Tontowi Ahmad alias Owi. Prok, prok, prok. Baik pemirsa, inilah dia waktunya Jebret! Di Instagramnya Mas Owi ini ada yang bilang memang saya mengharapkan bisa menyudahi ini di puncak podium, tapi inilah hidup, tidak selalu apa yang kita inginkan bisa tercapai seperti situasi dan kondisi saat ini. Ini emang tadinya mau menyudahinya seperti apa nih Mas Owi? Ya, saya menyudahinya pasti pengen kayak Cibutet lah. Maksudnya pas lagi tanding, bisa sampai final, bisa juara, baru pensiun. Gitu. Tapi kenyataannya kan, ya saya jangankan untuk juara, untuk latihan aja sekarang udah enggak. Apalagi pandemi gini kan, udah jarang gitu. Terus saya rasa tuh kayaknya ya udah agak berat lah gitu. Jadi kalau situasinya sekarang tuh ya gak mendukung gitu buat kesananya, buat untuk bisa jadi juara terus pensiun tuh udah nggak mendukung gitu. Pertimbangan ya, salah satu pertimbangan saya mundurnya juga ya gara-gara pater juga. Karena kan kalau misalnya saya kondisinya sama dengan Hendra Aksan yang udah sama-sama tua gitu dan sudah lama. Saya mau ke sana gitu. loh itu loh, padahal udah ngomong duluan. Oh gitu. Gak apa-apa. Kenapa kalau Hendra Aksan? Ya maksudnya kalau Hendra Aksan kan ininya beda, kondisinya ya. Karena mereka kan udah lama partneran. Ya. Jadi mungkin saling tahu sama tahu lah. Mungkin kalau misalnya saya sama Cibutet itu saling tahu gitu, mungkin saya masih bisa bertahan walaupun udah tua ya. Iya. Emang siapa udah tua? Saya mau tanya siapa yang bilang udah tua? Untuk ukuran atlet saya sama Cibutet itu udah tua loh. Ukuran 33-34 itu udah tua. Soalnya saya langsung tersinggung, Bang. Bukan. Kalau untuk Om ini kan nggak kelihatan tuh. Kelihatannya kan 27 ya kan. Menurut Mas Owi 32-34 tuh untuk atlet udah tua ya? Kalau untuk atlet Indonesia itu udah tua. Oh gitu. Kalau ya sebenarnya masa emas menurut saya masa emas atlet badminton di Indonesia tuh masa emasnya tuh antara umur 23 sampai umur 30. Oke. Nah, gitu. Terus dengan akhirnya Mas Owi pun ternyata merasa udah tua ya? Dengan partner baru itu, karena kan saya dari dulu kan sebelum partner Cibutet itu kan udah gonta-ganti pasangan tuh. Yes. Udah ganti pasangan mungkin ada 5 kali lah. Di lapangan ya, gonta-ganti pasangan ya. Di lapangan. Ya, nanti takutnya kan orang suka ngambil kutipannya doang, nanti dibikin gosip. Oh iya, betul. Gonta-ganti di lapangan. Ya, gonta-ganti di lapangan tuh udah 5 kali. Udah habis itu terakhir sama Cibutet sampai sekarang itu kan ya saya harus kalau misalnya saya udah nggak sama Cibutet kan harus balik ke titik nol itu lagi. Betul. Gitu. Dan saya tuh dari titik nol itu saya mungkin ya udah agak berat gitu. Karena saya udah melewati titik yang memang benar-benar dari nol. Benar-benar titik dari nol. Terus sampai puncak. Bisa naik ke puncak. Terus sekarang dari titik nol lagi yang saya tuh udah nggak muda lagi gitu umurnya. Yang semuanya itu harus dari nol lagi, entah itu dari fisik kita harus prima, harus ngover di lapangannya juga harus lebih, terus belum kita kekompakan kita, belum visi misi kita di lapangan ya banyak lah itunya. Bukan berarti Owi pensiun tuh karena udah nggak sama Butet gitu. Oke, bukan ya? Bukan cocok nggak nemu pasangan yang lain gitu. Ya bukan gitu sebenarnya sih. Gitu. Menurut Mas Owi berarti perlu waktu untuk ngambil chemistry atau pasangan yang juga berpengalaman kayak kalau kita ngomong Hendra sama Asan. Iya, pemain berpengalaman pun belum tentu bisa langsung dapat chemistry-nya. Gitu.
Jadi harus ada waktu ya. Harus ada, iya, membutuhkan 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 6 bulan sampai 1 tahun lah untuk pemain Indonesia ya kalau yang saya lihat gitu. Sama seperti sama kayak Kevin Gideon gitu. Itu juga butuhin waktu lama, bisa 1 tahun 2 tahun. Sebelumnya juga dia belum padu gitu. Nah, saya untuk menunggu waktu itu, saya tuh masih udah agak keberatan gitu. Makanya saya memutuskan untuk ya udahlah cukup gitu. Oh, jadi Mas Owi-nya yang merasa udah berat kalau mau berproses selama setahun lagi. Ya. Minimal. Minimal itu. Oh. Jadi bukan apalagi karena dengan partner baru juga, apalagi dengan partner baru juga kan. Ya itu, dengan partner baru juga masih butuh adaptasi ini, adaptasi itu. Gitu. Perenungannya berapa lama tuh? Sebenarnya saya ada pemikiran pensiun itu bareng sama Cibutet pensiun. Nah, terus? Cuma istri saya tuh masih bilang coba lagi lah. Selain sama Cibutet, kamu buktiin kamu bisa nggak gitu. Kamu coba dulu, kalau dari dulu kan kamu sama Cibutet terus sudah lama. Coba dengan pasangan baru ini gitu. Dan akhirnya waktu itu mau coba dulu sama Winnie kan. Sama Winnie. Ya. Kan lumayan kan padahal kan ngalahin pemain-pemain 10 besar dunia. Ya, pemain 10 besar, terus juga sempat masuk ke peringkat 16 dunia. Ya, padahal 16. Belum nyampe setahun loh itu. Belum nyampe. Ini cuma baru berapa bulan. Ya sebenarnya udah lumayan sih. Ya cuma ya itulah mungkin ya terakhir itu kan udah kalah-kalah ya. Itu terakhir udah kalah-kalah, terus motivasi juga udah lama-lama juga udah menurun, terus lama-lama juga permainan juga ya namanya kalah terus gimana sih, pasti down lah. Gitu. Ya udahlah, saya mutusin untuk pensiun aja, dan istri juga udah mendukung. Gitu. Oh, jadi memang dari sisi Mas Owi-nya ya ngelihat udah motivasi udah menurun, terus mulai sering kalah, terus nggak ada yang nyemangatin kali ya? Kalau yang nyemangatin ada, istri saya nyemangatin di rumah. Iya, maksudnya yang harusnya nyemangatin gitu loh. Yang Mas Owi tuh pas lagi menang itu kayaknya orang-orang tuh pada berjasa gitu loh. Tapi giliran lagi kalah nggak ada gitu. Ada nggak? Ya, banyak sih. Banyak ya? Ya kan gitu kan, kita kadang-kadang nyesek ya. Kita lagi di atas, semuanya jadi teman kita. Dari lubang-lubang tanah udah keluar. Keluar semua. Ini dulu kalau nggak ada saya nggak jadi apa-apa. Dulu begini, dulu begitu. Giliran mulai kalah, hilang. Harusnya kan disupport dong gitu. Mungkin karena yang dukungan itu juga nggak terlalu banyak kali ya Mas Owi ya. Jadi juga akhirnya pikiran untuk lebih ke pensiun lebih besar gitu daripada untuk nyemangatin lagi. Ayolah setahun lagi coba proses lagi sama pasangan yang ini gitu kali ya. Ya mungkin itu salah satunya. Pinter kan gue masuknya pinter ya. Halus kan? Iya, halus ya. Makanya saya lagi kena pancingan ini. Iya mungkin ya sebenarnya bukan itulah. Pokoknya alasan utama itu ya keluarga gitu. Saya mutusin pensiun itu karena saya udah lama kan. Maksudnya sejak saya menikah gitu, terus jarang banget punya waktu dengan keluarga, dengan anak gitu. Kalau misalnya saya latihan itu kan. Tapi Mas Owi, kalau anak sama istri malah bilang nanti gini, "Pah, aku maunya lihat papa main lagi. Aku ngelihat papa lebih bahagia kalau main daripada cuma duduk di rumah rebahan gitu." Udah enggak. Karena saya mau pensiun juga jangan salah loh. Anak saya itu sekarang baru umur 5 tahun. Itu aja saya ajak diskusi loh. Iya. Kak, gimana kalau saya pensiun, Kak? Gitu. Katanya? Papa pensiun, dia malah seneng. Papa pensiun bisa di rumah sama Danis katanya gitu. Itu sebesar anak saya. Besar anak saya. Nanti pas sudah tiap hari ada di rumah, dia bilang nih, "Pah, papa nggak kerja, papa nggak main-main lagi. Aku senang lihat papa main loh, diomongin teman-temanku, aku bangga banget punya papa seperti papi," gitu kan? Ayo. Iya sih. Ya ntar suruh lihat aja di Google papamu gitu. Iya. Gitu, anak saya gitu sih. Ya udahlah, papa pensiun aja gitu. Ya, nampaknya juga masih 5 tahun kan. Coba nanti lihat. Tapi tapi kita kasih lihat dulu ya kepada pemirsa kita. Ini ungkapan dari beberapa akun besar ya. Ini dari All England. Dari All England juga menyampaikan happy retirement ya. Taking a quick break from country of the week. Happy retirement to legend Tontowi Ahmad.
Ya. Ini dari, udah lihat kan lo ini? Belum. Hah, Belum ini lihat. saya kasih lihat. All England udah mempost Mas Owi. Oke, Ya, siap. Terima kasih. dengan segala komennya. Kemudian Badminton World Federations ya. BWF. Malah posting Mas Owi tiga postingan. Wah, udah lihat belum? Luar biasa. Belum. Ini gimana nih Mas Owi? Kita lihat postingan yang pertama. Tontowi Ahmad, a great sportsman with godly virtues. Keren banget ungkapannya. The players, the fans, and the game itself will miss you always. Lihat tuh. Gimana coba pada rindu sama lu ntar, Mas. Iya. Our best wishes go with you. Tuh kan. Ada yang bilang lagi lu mirip Lindan tuh dari samping katanya. Waduh, Komen-komennya. Itu katanya gitu. Terus ini ungkapan yang pertama. Ungkapan postingan yang selanjutnya ini mengulang waktu lu diwawancara sama BWF ya. Iya. Ini mengulang waktu itu lu diwawancara oleh BWF waktu dapet Olimpik. Iya. Asik. Sama Cibutet. Belum tuh lihat nggak beda lah, umurnya kayak masih sama. Sama, memang saya awet muda. Tapi dalam-dalamnya ini udah pada ngilu-ngilu. Itu sudah ya. Rate this shot of Tontowi Ahmad. Keren, gagah, begaya katanya. Paling ini adminnya kayak pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Adalah BWF official. Iya. Iya kan? Ini lo Melayu. Mas Owi gimana tuh? Akun-akun besar mengakui Mas Owi sebagai legend, mengucapkan happy retirement. Nyadar gak sih sebesar itu loh nama Mas Owi di dunia bulu tangkis? Kalau untuk saat ini sih belum ya, tapi ya saya baru lihat gitu kan. Saya baru lihat, maksudnya apresiasinya juga begitu luar biasa untuk saya gitu. Padahal waktu saya main juga kelihatannya kayak biasa aja gitu. Waktu saya pensiun, iya beneran loh sampai sekarang juga. Ya mungkin kalau setelah ini mungkin saya bisa merasakan. Nah, ya contohnya kayak ini. Ada yang ngucapin selama itu mungkin saya baru merasakan, oh saya tuh pernah dapat medali emas Olimpik loh, pernah dapat All England, nah itu mungkin saya baru ngerasain sekarang. Tapi waktu main saya sama sekali nggak ada pemikiran itu, karena dari tiap hari ke hari itu saya mikirin, oh target gue kesana gitu. Dan mungkin sekarang baru kerasa lah, maksudnya sekarang juga mungkin ya nanti kalau anak saya gede juga kan, wah ini bapak saya pernah juara Olimpik loh, pasti cerita gitu, dan mungkin itu yang membuat saya bangga gitu. Kalau untuk diri saya sendiri sih nggak terlalu penting lah. Cuma orang yang menghargai saya sekarang saya merasakan juga banyak. Gitu. Setelah kemarin mengumumkan retirement ya? Iya, saya juga sempat kaget juga loh. Maksudnya saya ngepost kayak gitu juga ya nggak ada maksud apa-apa sih. Maksudnya cuma saya ingin pamitan aja sama BLBL gitu, badminton lovers itu yang sudah mendukung saya gitu sih. Saya ingin pamitan aja, ngasih tahu. Mas Owi, atlet kita banyak kayak Mas Owi. Sebenarnya nilainya atlet, saya udah sering kali bilang, harusnya jauh lebih bernilai daripada YouTuber yang punya ratusan juta subscriber. Dari artis yang punya berbagai macam program. Atlet itu harusnya derajatnya jauh lebih tinggi dari itu. Karena selain buat diri sendiri, atlet ini untuk menaikkan bendera merah putih ini, Indonesia ini kalau dihitung, pasti dari atlet. Iya. Bukan dari yang lain-lain. Bener nggak Mas Owi? Makanya saya dari dulu gregetan dengan apa yang sudah dikasih oleh atlet ke bangsa ini, dengan setelah itu atlet kayaknya dilupakan aja gitu loh. Nah ini saya udah mulai agak emosional ini. Karena saya sering melihat seperti itu. Karena kan saya mewakili dulu yang mau jadi atlet, nggak boleh sama orang tua saya karena itu Mas Owi. Oh gitu. Karena orang tua saya melihat baik itu perhatian maupun juga setelah kita berkontribusi, sepertinya tuh atlet kita kurang mendapatkan apresiasi balik dan perhatian. Nah itu dulu saya akhirnya gagal jadi atlet. Saya kan tadinya bola sama badminton. Akhirnya saya disuruh kuliah. Saya curhat malah gantian nih. Iya, curhat gimana? Saya disuruh curhat. Saya jadi kuliah hukum. Nggak jelas mau jadi apa. Akhirnya jadi komentator bola. Tapi benar pas saya lihat sekarang, ya benar juga. Ya emang pantesan orang tua saya dulu ngelarang gitu. Bola, badminton paling populer, betul ya Mas Owi? Iya, betul. Itu aja masih banyak cerita-cerita yang begitulah. Gimana cabang lain loh? Iya. Yang melihat bola dan badminton tuh kayaknya, wah bola sama badminton terus gitu kan. Jadi saya tuh melakukan wawancara ini juga karena saya selain ngefans sama Mas Owi,
suka gregetan gitu saya tuh. Yang gregetan malah saya ya, Mas Oi-nya aja udah biasa aja. Ya saya juga. Mas Oi inget nggak? Mas Oi inget nggak? Selain yang ditulis di profil Mas Oi ya, 3 kali juara All England, 2 kali juara dunia, 1 kali Olimpik, betul ya? Ya. Ya, dari data yang saya dapat nih pemirsa, Jebreters, beliau juga 16 gelar BWF Super Series, 10 gelar BWF Grand Prix, SEA Games, Asian Games, betul ya? Ya, Asian Games belum, Asian Games perak. Asian Games perak ya? Asia Championship. Asia Championship. Ya, badminton Asia Championship BAC. Artinya kalau di total menjadi juara, ingat nggak Mas Oi sebenarnya? Enggak sih, saya juga kayak juara-juaranya. Taunya malah dari internet gitu, juara apa aja gitu. Statistiknya malah nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi secara total gelar juara tuh di luar dari kastanya, di luar dari kelasnya, itu malah nggak tahu ya? Nggak tahu, belum yang juara RT kan? Juara RW. Nah, kalau juara RT kan benderanya yang dinaikin bendera RT. Enggak, ya, juara, ya iya sih. Start di tahun 2005 ya Mas Oi ya? 2005 ya. 2010 dipasangin sama Butet. 2010 pasangin sama Cibutet. Indonesia Master duluan juara. Pertama Macau Open. Macau duluan. Ya Macau, habis itu dua turnamen, Macau dulu, habis itu final, habis itu Indonesia Open tuh juara lagi. Indonesia Open, juara. Indonesia Master. Indonesia Master ya, 2010 ya? Ya 2010. Baru 2011 SEA Games. SEA Games. 2012 setelah kita tidak pernah dapat kemenangan di All England, Mas Oi sama Butet dapat kan? 33 tahun. 33 tahun. Iya, setelah Kokris 33 tahun juara, udah nggak ada lagi, 33 tahun baru saya juara 3 lagi. tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Hat-trick. Hat-trick itu yang bisa hat-trick All England Mixed Double, itu cuma saya sama Cibutet, sama Pak siapa ya? Orang Korea. 92 kalau nggak salah. Bukan Park Jobong Kim Munsu ya, itu dulu saya cuma dia doang. Ya, harusnya saya tuh bisa sampai 4 kali loh. Terus? Tapi cuma yang keempat final doang. Iya, betul. Tapi 3 kali juara plus final, jangan-jangan cuma Mas Oi sama Butet. Iya, mungkin cuma itu. Mungkin jadi itu tetap dimasukin rekor aja, Mas. Karena tahunya juga dari internet. Tapi itu jalan hidupnya kan. Iya. Kemudian 2016 Olimpiade. 2013 juara dunia sama All England. 2013 itu selain All England juara dunia yang pertama ya? Ya, juara dunia pertama. 2016 Olimpiade Rio. Iya. 2015? 2015 juara Asia itu. BAC. Juara Asia. Ya. 2016 juara Olimpiade yang paling tertinggi lah ya dari seorang atlet ya. Dan satu-satunya yang mengakhiri paceklik emas juga ya? Iya. Buat Indonesia. 2012 nggak ada yang dapat. Nggak ada yang dapat. Ya putus. Baru ada lagi Mas Oi sama Butet. Iya. 2016. Sama seperti cerita waktu All England tadi ya. Pertama menerobos dari rekor yang lagi paceklik Indonesia. Dan untuk mixed double baru pertama. Jadi sebelumnya mixed double belum pernah ada yang dapat. Iya betul. Karena dulu kan yang dapat kan tunggal putri, tunggal putra, ganda putra. Iya. Ya kan ganda putra baru ganda campuran yang pertama. Iya, betul. Walaupun prahara dulu banyak katanya sampai ada psikolog segala ya untuk mengurangi tensi ketika mau Olimpiade ya. Suka tersinggung gitu ya, gampang emosi kayaknya ya. Kok tahu sih, Om? Ketahuan kan saya presenter bukan kaleng-kaleng kan? Iya, udah kelihatan kelasnya lah. Ais. Tapi cerita sedikit dong, emang segitu mengerikannya ya tekanan Olimpiade itu, Mas Oi? Jadi sebenarnya itu konfliknya itu, ya bisa dibilang konflik lah ya. Iyalah kan udah dulu akhirnya menang. 2015 itu kita paceklik gelar tuh, kita cuma dapat BAC. Yang Asia paceklik itu ya bukan berarti kita tuh turun banget. Kita semifinal tetap masuk tuh. Final, semifinal cuma nggak pernah juara. Jadi di situ tuh banyak konflik yang memang yang tadinya yang menurut saya sih sayanya yang berubah drastis gitu. Yang tadinya saya mungkin bisa menerima semua apa pasukan Cibutet atau apa,
saya tuh kekeh nggak mau gitu loh. Pokoknya konflik lah di situ. Saya egois sendiri. Pokoknya udah egois lah, udah nggak mau diatur, udah apa gitu. Oke. Dan itu sebelum menjelang Olimpiade tuh. Wah, udah nggak ada harapan lah. Orang waktu itu kita juga sempat dipisah. 2015 akhir tuh Cibutet tuh sama Raven Jordan, saya tuh sama Debbie. Sempat dipisah itu. Dan ya mungkin setelah dari situ, itu kalau nggak salah Hong Kong Open. Mungkin ya kan maksudnya tuh ada pepatah yang bilang kan belum tahu berarti kalau belum pernah ditinggal pergi gitu kan. Ya itu mungkin bukan pepatah, itu lagu. Oh lagu. Lagu Omai Rama. Ya setelah di Hong Kong itu, baru setelah diganti partner, saya kalah dengan partner yang baru ini, dengan partner. Dari situ juga udah mulai, gue tuh butuh Cibutet. Dan Cibutet mungkin berpikiran sama, gue juga butuh Owi gitu. Jadi dari di situ, kita belajar lah, maksudnya dengan kekurangan kita nih, gimana sih cara benerinya, kita pengen bener, pengen kompak lagi, tapi kita nggak tahu caranya. Ya itu dikasih psikolog, terus dikasih motivasi dari siapa aja gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar yang ngena itu yang dari Kokris itu. Dari Kokristian itu ngasih petuah ke kita itu, kalian di lapangan itu sama aja kayak pasangan gitu. Tapi pasangan di lapangan ya, sama kayak suami istri tapi di lapangan gitu. Harus saling mengalah, dan kalau satu emosi ya satu enggak. Pokoknya saling mengisi lah. Itu, dan dari kata-kata itu saya langsung mikir, oh iya, saya tuh harus sama Cibutet tuh harus sama kayak apa itu namanya? Ya sama itu maksudnya apa? Saling belahan jiwa. Ya. Belahan jiwanya lah. Belahan jiwa di lapangan. Iya gitu. Jadi itu yang request akhirnya minta dibalikin lagi siapa? Ya kita sama-sama kita. Tadinya kita sama-sama nggak mau. Cibutetnya udah nggak mau sama saya nggak mau sama Cibutet tuh. Udah sempet gitu? Iya udah sempet gitu. Cuma Kaicat, ya itulah. Maksudnya berjasanya. Itulah jasanya Kaicat ya? Ya Kaicat di situ. Kalian yang sama-sama egois. Ya udah kalau misalnya memang kayak gitu, jawaban Kaicat gitu. Kalau misalnya memang kalau kayak gitu, ya udah dipisah dulu satu pertandingan. Kalian lihat. Kalau misalnya kalian lihat itu progres buat kalian lanjut. Satu pertandingan apa satu kejuaraan? Satu pertandingan apa bedanya? Satu pertandingan kalau menang main lagi. Iya satu kejuaraan. Nah kalau satu kejuaraan kan pertandingannya berapa kali? Iya. Pokoknya satu kejuaraan itulah. Kalian akhirnya sama-sama kangen. Akhirnya sama-sama kangen, udah sama-sama gitu. Ya udah. Iya, dan Cibutet juga sempat bilang, udah Wi, kita Olimpik kita fokus lagi gitu. Jadi rekonsiliasinya ngomong lagi ke Kak Icat apa kalian WhatsAppan? Udah yuk kita balik lagi lah gitu. Kita ngobrol langsung, kita mah gentleman. Iya. Ngobrol langsung. Oh, jadi kayak bener-bener CLBK ya? Iya, bener-bener CLBK. Berarti lu jahat sama Debbie sama Praven lo. Kenapa itu? Mereka lagi sayang-sayangnya ditinggalin, lu balikan. Iya bener. Ya tapi kan mereka juga ikut ke Olimpiade juga. Ya iya, Praven sekarang oke nih. Debbie sekarang udah ngepel-ngepel gue lihat di rumah. Iya. Kasih kesibukannya dia. Ya begitulah ceritanya habis itu. Oh, ada cerita gitu ya. Makanya waktu sebelum Olimpik itu kan memang berat banget lah. Terus dari cara latihannya juga ekstra berat banget gitu. Jadi ya mungkin yang paling berkesan itu Olimpik karena bukan cuma gengsinya tapi juga karena mencapainya itu. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Gitu. Itu berat banget latihannya juga, Wi. Wah itu itu ibarat latihan normal itu bisa 3 kali sampai 4 kali lipat loh. Itu dari drilling bola itu nggak berhenti itu bisa dari jam 9 sampai jam 12 setengah 1. Itu iya, tiap hari. Itu tiap hari. Bener itu. Itu sekarang kalau saya ngebayangin sekarang itu ya mustahil dilakuin lah gitu. Dari yang biasanya cuma porsinya misalnya cuma 1 jam gitu. Ini bisa sampai 3 jam. Emang bener-bener ditambahin. Kareksi main aki itu juga ikut andil juga. Dia ikut drillingin, ikut ngelatih kita juga, ikut bantu. Oh dulu Reksi masih di kita ya? Masih jadi apa namanya? Pembinaan. Iya. Kabit pembinaan. Iya, kabit pembinaan. Saya tahu. Emang saya bola doang. Iya itu Om. Abis itu baru Kareksi kemana-mana ya? Iya, Kareksi sebelumnya kan di Malaysia ditarik ke Indonesia. Habis itu pengurusan ganti dia ditarik ke
Baru Thailand. keliling-keliling kan dia. Ya, berkeliling-keliling ya. Berarti emang beliau kelas ya. Semua mau pakai Wah, dia ya. iya, beliau berkelas sejak dari dia di Inggris, Heeh. yang latih kalau nggak salah dia juga udah bikin cetak Kenapa juara. nggak ditahan sama Indonesia terus ya supaya di Indonesia ya? Waduh, itu urusan politik deh. Politik Oh, PBSI maksudnya, kita nggak politik. tahu. Iya Maksudnya ya, mungkin politik pengurus PBSI, mungkin bukan politik. aku juga undang Kak Reksi ya, sekali-sekali ngobrol ya. Iya, itu Kan bagus tuh. Ricky udah ku Iya, tanya. Reksi iya. belum? Kalau Rexi lebih mungkin lebih banyak pengalamannya ya. Iya, iya. Karena kan kalau Kak Riki kan dia di Indonesia aja, kalau Kak Iya, Rexi kan udah betul. dari dulu di Inggris. Sama aku tuh penasaran, dari dulu juga mau nanya, katanya mereka biarpun pasangan juara juga katanya pisah itu kamarnya dan mainnya beda itu. Kayaknya rata-rata deh. Maksudnya Yang kayak yang yang penting di pemain-pemain lapangan aja ya. iya. Kayak yang pemain-pemain legend itu kalau di luar lapangan tuh nggak Emang pernah ada gitu ya. yang kompak. Iya. Berarti Kevin sama Marcus Gideon juga ya? Kalau saya lihat sih gitu. Soalnya emang Tapi beda kan karakter tuh, tapi kalau di lapangan jadi nyambung. iya, tapi kan kalau misalnya dulu mungkin kayak Kak Rexi, Ricky Rexi itu kan sama mungkin nggak beda jauh umurnya ya. Kalau misalnya Hmm, kayak Kevin Sinyo sekarang kan Sinyonya lebih tua, jadi mungkin ya Kevin ya mungkin agak beda. sungkan atau apa kan kita Iya, nggak ngerti juga. iya, ya. Oh, tapi rata-rata emang begitu ya, dan itu emang apa ya sama atau jadi kombinasi yang baik di lapangan ya belum tentu dalam ngobrol nyambung Misal, kali ya. ya Justru itu betul. juga mungkin pelatih harus pinter-pinter cari mengkombinasikan pemain tuh di situ ya. Iya betul. Waduh, ternyata begitu saya Jadi baru. sebenarnya kalau jadi pelatih itu susah loh. Jadi kalau misalnya Iyalah, pelatih kan anak buahnya 10 ya dia harus punya sifat 10 itu. bener Gak bener bisa bener. semua disamaratain gitu. Makanya saya salutnya sama Kak Richard gitu. Dia Hmm, bisa membimbing dari dulu sampai sekarang. hmm, Dia tuh bisa gitu. Maksudnya bikin atlet juara terus dengan apa attitude dan perilaku yang bagus itu hmm, ya dia yang bikin jadi gitu. Kayak saya Nah, nih contohnya misalnya saya lagi down nih. hmm, Ya Kak Richard tuh pintar banget untuk motivasi saya. oke. Maksudnya cara motivasi anak per anak itu kan beda. Jadi Kak Iya. Richard udah tahu saya banget tuh. Coba Berarti kalau bayangin sampai aja. lu udah bulet emang retired atau Hmm, pensiun, artinya udah diskusi sama Kak Richard juga, udah pasti udah. lu udah dapat petuah yang paling Iya. diperluin ya. Betul. Karena Betul emang lah. dia yang mulai lo dari nol, yang waktu lo udah di atas terus mulai dua-duanya sombong, nggak mau ini, akhirnya dipisah, digabungin lagi, itu adalah peran Kak Icat ya, Iya. Ya kalau saya pribadi, saya mendapat pembelajaran banyak dari dua orang itu, Kak Richard sama Cibutet. sama Cibutet ya. Nah Hmm. ini pasti udah baca kalau yang ini ya. Inilah Ya. yang ditulis di Ah, udah. Instagramnya ya. Udah. Iya, iya, Happy iya. retirement mantan partner. Setiap atlet pasti akan ketemu sama yang namanya masa pensiun. Iya. Semua akan ngalamin. Hari ini Owi ngumumin pensiun. Saya yakin ini keputusan yang berat buat Owi. Saya tahu karena saya pernah mengalaminya. Panjang loh. Rasanya sedih melepas status sebagai pemain bulu tangkis dunia yang sudah kita tekuni sejak kecil. Bulu tangkis yang sudah membuat kita dikenal banyak orang, membuat orang tua bangga. Tapi inilah namanya hidup. Roda terus berputar. Saatnya tongkat estafet kepada adik-adik di pelatnas. Dengan pensiunnya Owi. Nih yang keren nih. Maka di Istora nggak akan bergema lagi teriakan untuk Oi. Pasti akan rindu sama suasana tanding dan dukungan kepada para pecinta bulu tangkis. Seperti yang saya sampai saat ini masih merindukan teriakan Oi Butet yang menggema di Istora. Sampai ada hashtagnya. Oi Butet prok 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 prok. Tadi jadi Sebenernya, sedih saya. Saya Hah? jadi mancing gitu. Saya jadi Lo kok sedih. mancing? Ini omongan partnermu lo. Partnermu, soulmate-mu, belahan jiwamu. Yang dari Iya. 2010 sempet up and down, akhirnya sempet jenuh, akhirnya balik lagi, juara lagi Olimpiade, juara lagi dunia, ya kan? Iya, Dan betul. dia mengatakan itu bukan tulisan saya loh. Sukses di kehidupan Iya. yang baru. Terima kasih sudah menjadi partner yang sabar, partner yang sudah membawa saya menaiki puncak prestasi tertinggi di bulu tangkis. Dan terima kasih atas dedikasimu untuk Indonesia. Emas Olimpiade 2016, juara dunia 2013, juara dunia 2017, juara All England 2012, juara All England 2013, juara All England 2014. Tambahin Ted, final All England 2015. Oi Butet, prok 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 prok. Komen lu bagaimana, Owi? Seorang Ya, belahan jiwa lu di lapangan menuliskan seperti itu. ya, ya terharu juga ya. Maksudnya Cibutet masih begitu perhatian luar biasa sama saya gitu. Maksudnya kelihatannya memang Cibutet tuh orangnya cuek-cuek sama saya. Ternyata kan ya dia perhatian gitu sama saya kan. Ya, Hmm. kelihatan kalau misalnya saya kan suka cecetan juga ya kelihatan orangnya cuek-cuek gitu. Mm-mm. Tapi ya ternyata dia senior yang perhatian juga sama saya. Asik.
Kenangan terindah kalian menurut lo, nggak mesti Olimpiade ya, tapi ada kenangan apa sih yang lo pikir itulah yang paling lo inget terus sama Cibutet? Ya mungkin Cibutet belum tahu juga gitu. Menurut lo itu yang paling berkesan di lo. Kenangan bareng sama Cibutet ya. Ya mungkin kenangannya di mana ya? Suaranya atau malah berantemnya atau malah curhatnya apanya? Wah iya. Ya kalau saya sama Cibutet, apa sih kenangannya apa? Banyak banget sih Om. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Maksudnya, Tapi yang paling membekas dulu lah. kalau paling membekas sih, ya kenangan kalau juara-juara gitu masih membekas lah. Terus kalau misalnya sebel-sebelnya Cibutet tuh kalau di lapangan gitu tuh juga membekas. Kadang-kadang kalau lagi nyebelin gitu, sebenarnya kalau saya lagi mati nih, gitu-gitunya tuh, itu juga. Oh itu tuh kalau di TV kan kelihatannya oke nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di lapangan nggak ya? Justru sekarang saya malah sadar itu tuh pembelajaran buat saya. Gimana? Bagus ditiru untuk para junior saya. Gimana? Jadi saya sama Cibutet itu sampai sekarang loh ya, udah pensiun aja saya kalau ketemu Cibutet di lapangan main, itu chemistry-nya itu udah nggak bisa dipisahin. Dan saya tuh ngerasa kalau saya udah deket Cibutet, maksudnya semangat saya, gairah main saya tuh ada lagi, timbul lagi. Karena itu dari 2010 Om. Dari latihan, pertandingan, itu nggak pernah yang namanya ketawa. Dan nggak pernah namanya nggak serius latihan. Kalau sama dia tuh? Bercanda. Iya. Sampai ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau saya udah masuk deket Cibutet, itu saya udah nggak pernah ada bercanda lagi sama dia. Padahal Mas Oi biasanya orang yang bercandaan. Saya orangnya selengan sama bercandaan. Tapi sama dia udah nggak bisa dah. Udah nggak bisa. Saya sampai lagi latihan nih Om. Latihan aja. Bola nanggung nih Om. Nyangkut aja ya. Itu kan harus wajar, harus biasa. Itu bisa jadi bahan makian loh. Dibilang apa dia? Ya misalnya mati nih. Ya lu nggak bisa kayak gitu. Lu walaupun latihan, lu nggak bisa semaunya sendiri. Lu nyangkut-nyangkutin bola gitu. Padahal nggak disangkutin. Emang lu nyangkut? Iya. Sampai sekarang masih inget loh. Lu gimana bayangin coba. Kalau lu lagi final Olimpiade. Lu lagi final kejuaraan dunia. Lu kayak gitu. Smash nyangkut. Gimana coba? Habislah kita katanya. Lu nggak boleh kayak gitu. Iya, itu satu. Kalau nyemes out misalnya. Main kayak gitu. Out-outan kayak nggak ada kelasnya. Gitu. Lu tuh kelas dunia. Masa nyemes bisa out gini-gini. Lu latihan berapa lama? Gitu Om. Coba bayangin Om. Itu latihan loh. Gimana nggak membekas Om? Sekarang coba diterapin semua ke pemain yang sekarang ada. Iya kan? Memang bener loh. Sekarang misalnya kayak lagi stroke lah. Stroke itu kayak misalnya kayak latihan bola masuk nggak dihitung lah. Masuk. Itu kalau nyangkut kayak gitu aja. Itu kalau sampai kelihatannya walaupun Cibutet di ujung, kelihatan aja. Main kok nyangkut kata gitu. Mana katanya gitu. Nggak ada kelasnya gitu. Dan itu nggak bercanda ya? Dan itu nggak bercanda Om. Bener. Orang saya pernah sampai ya Allah, sampai dimaki-maki itu gara-gara apa? Ya gara-gara bola nanggung itu. Nanggung nyangkut. Udah sampai, itu keselnya udah sampai, udah 3 hari 3 malam. Sebenarnya lu kesel ya? Ya sebenarnya kesel Om, tapi kan ya itu. Buat kebaikan ya? Sampai saya tuh saking stresnya, itu saya sampai pitak loh sini Om. Rambut saya tuh sampai copot-copot loh. Serius? Nah, emang serius, saya bener. Saya sampai kepikiran. Gila. Ya stres Om. Lu sekarang nggak pernah bercanda. Sekarang main. Sekarang gimana? Gini Om. Gini aja lah. Iya. Hari ini main juara. Hari ini ya. Biasanya kan kalau turnamen itu kan 2 pertandingan. Iya. Ini sekarang udah final juara hari Minggu. Juara. Hari Rabu itu kan main lagi. Babak pertama kan. Itu musuh ibaratnya musuh yang biasa aja lah gitu. Nggak berat, nggak apa biasa. Sekarang rame misalnya poin 21-18, 21-19. Menurut Om Pale itu wajar kan? Wajar kan dapat 18-19 musuh kita. Itu kalau habis juara, rame aja nggak boleh Om. Coba bayangin gimana? Jadi harus jauh. Iya, menang aja ngomel coba. Babak pertama main pak rubber set lah, rubber set ya sejelek-jeleknya rubber set aja lah. Gak mau dia tuh. Gak mau. Lu kemarin kita juara, bener gak sih katanya gitu. Masa main musuh kayak gitu aja. Itu ngomongnya tuh setelah pertandingan apa pas lagi nyekak keringet apa pas apa tuh? Lagi habis main. Oh lagi habis main. Evaluasi. Evaluasi. Itu bayangin aja Om. Kayak gitu habis main.
ini bukan ngejelekin Cibutet ya, ini sisi Iya enggak bagusnya dong, ini kan Cibutet malah. ceritanya. Ini kan sisi bagusnya gitu. Iya, iya, iya. Lu bayangin aja Wi katanya gitu. Lu kemarin habis juara, kita habis juara. Sama aja kayak hoki doang juaranya, beruntung doang juaranya. Buktinya sama yang musuh ecek-ecek kayak gitu misalnya. Musuh ecek-ecek gitu aja kita bisa rubber set kayak gitu. Itu beda kelasnya itu jauh sama kita, rame aja nggak boleh, Wi. Apalagi sampai rubber set gitu. Kalau gitu lu tahu dong, aduh ntar gue kena Pasti. cuci nih. Pasti gitu. Tapi kalau pas lagi mainnya, Wi, Wah, itu lebih kalau berat nyangkut lagi, apa, tuh dia ngomel juga apa? Nggak apa-apa. Bisa gitu. Enggak gitu. Melengos. Itu ternyata. Iya, parah Om. Sampai saya pitak-pitak rambutnya sampai stres. Tapi kalau dia yang salah lu apain? Ya kalau saya udah tenang aja, ayo fokus lagi gitu kan kita nggak berani Om. Kebalik dong. Iya. Kalau lu salah dia nggak mau lihat lu. Iya makanya. Dalam melengos sana, melengos sini lah. Tapi ternyata lu malah mungkin harus digituin kali akhirnya bisa sampai sehebat dan sebanyak gelar itu ya. Ya mungkin. Artinya kalau lo nggak kayak ketemu karakter Cibutet mungkin ya nggak seperti lo sekarang semua gelarnya. Iya, betul Om. Itu mungkin salah satu yang bikin saya menjadi pembelajaran kalau misalnya lo mau prestasi lo stabil, normal, ya ikutin maksudnya mindsetnya Cibutet. Itu mindsetnya bagus banget. Itu sampai sekarang saya pun kalau misalnya saya ngasih jangan kasih masukan buat adik-adik gitu ya, saya ngasih masukannya itu. Pokoknya lu mindsetnya harus bagus. Lu sekarang juara, besok lu nggak juara. Lu harus berusaha lagi, lu bisa juara gitu. Jadi lu tetap stabil terus. Kuncinya gimana bisa sampai bertahan 2012, 13, 14 juara terus. Ya itu karena saya tuh dari mulai latihan sampai pertandingan tuh saya nggak pernah bercanda. Itu ya. Gitu. Kuncinya ya. Nah, itu waktu gue pengen tanya, lu inget nggak poin yang poin untuk medali emas Olimpiade waktu itu? Poin terakhir. Apa omongan lu sama Cibutet? Sebelum akhirnya lu dapat. Banyak. Maksudnya itu kan saya dapat dari psikolog, kata-kata dari psikolog. Bukan maksudnya pas lagi mau serve, ini poin kemenangan. Sebelum itu lu ngomong apa? Lu berdua? Yang Cibutet ngomong saya itu ya, ayo jangan sombong gitu, masih itu. belum game gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya motivasi. Itu kalau saya ngelihat di match point-nya, di match point itu yang saya kegirangan itu loh udah 19 12 atau 14, saya kegirangan itu orang lihatnya kan wah Cibutet marah-marah tuh gitu kan. Itu padahal nggak marah. Itu padahal justru saya lebih banyak kasih motivasi ke Cibutet waktu itu. Oh iya? Iya, justru kalau pas waktu Olimpik itu kita tuh udah nggak ada marah-marahan lagi, udah nggak ada ego-egoan lagi. Udah Cibutet tuh udah nggak ada yang kayak dulu lagi tuh yang kayak kalau mati melengos atau kalau mati marah itu malah udah nggak ada di final Olimpiade itu. Justru Cibutet tuh banyak saya kasih masukan tuh waktu itu. Karena justru yang tegang waktu main itu Cibutet bukan saya. Jadi pas waktu yang poin 19-12 itu yang kelihatannya marah-marah itu karena Cibutet itu saking tegangnya. Mengekspresikan gitu. Iya, dia ekspresi. Ayo jangan sombong. Kita tuh belum game gini. Itu tuh karena buat motivasi saya. Oh iya, saya ingat gitu. Bukan yang marah-marah gitu, yang kayak biasa itu enggak malah. Gitu. Ini ya? Iya, yang sebelumnya 19-12 yang saya kegirangan tuh. Iya 19-12. Ada kata-kata tuh. Iya, ayo jangan sombong gitu. Nah di championship point itu udah yakin tuh lu berdua ya? Apa lu yang serve siapa yang serve? Yang serve Cibutet. Cibutet ya? Lu ada ngomong apa nggak dari belakang? Nggak ada sih. Justru malah pas 20 itu kita fokus setelah momen 19, setelah momen angka 19 ya? Iya, 19. Pas dia bilang, iya lu fokus lu bilang apa? Iya Ci, gitu. Oke sih, siap gitu. Gitu, kita kan prajurit. Oke sih, siap gitu. Pas habis menang ya udah. Tapi jadinya Mas Owi banyak yang bilang nih, kan akhirnya akun PBSI juga posting lu punya retirement tuh. Banyak yang komen yang bilang, iya ternyata emang Owi belum bisa move on dari Cibutet. Komentar lo gimana tuh? Netizen biasa. Ya nggak apa-apa nih jelasin semua. Yang saya jelasin tadi, misalnya, kayak saya pacaran sama Cibutet
saya tuh kayak ada chemistry-nya, kayak saya tuh ada gairah lagi. Itu karena mungkin ya udah otomatis ya, mungkin itu lah ya udah karena kebiasaan. Ya kalau orang bilang oh belum bisa move on, ya bisa jadi belum bisa move on karena apa? Ya itu Temen gua lo jujur ya. ya alasannya kan itu tadi. Kalau saya partner dengan yang baru, saya mesti harus apa namanya tuh harus mulai dari awal lagi. Benar, Terus ya. mulai teknik sama strategi dengan permainan baru lagi. Dan itu membutuhkan waktu dan mungkin waktu itu yang saya tuh agak keberatan gitu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya pernah loh sekali di Hong Kong Open Cibutet itu nggak bisa jalan sama sekali. Maksudnya bisa jalan, dia cedera parah 2016 atau 16 ya. Dia tuh cedera parah dan dia nggak bisa main tuh saya bilang, udah Ci main aja. Itu kondisinya pincang loh, Cibutet nggak bisa jalan, itu bisa juara loh. Ya maksudnya dimikir di situ aja kan berarti saya sama Cibutet itu udah tahu, oh ini mau main gimana, mau main caranya kayak gimana, bola kemana itu udah tahu, bukan karena oh Cibutet senior dan Cibutet tuh pemain bagus, pemain legend ya itu mungkin salah satunya. Jadi saya tuh gak susah move on dari Cibutet gitu. Itu salah satunya bukan itu sih. Salah satunya ya karena memang saya udah tahu cara mainnya Cibutet mau kemana dan saya tuh udah tahu gitu. Jadi tanpa saya ngeluarin tenaga banyak pun saya udah bisa menang musuh saya gitu. Udah efektif ya, udah efektif. Tahu gitu. banget lah. Tahu gitu. Contoh misalnya kayak yang di kemarin terakhir saya Cibutet sebelum pensiun itu saya udah jarang latihan loh. Udah jarang latihan dan Cibutet udah jarang latihan. Tapi udah masih jarang latihan bareng ya karena mungkin udah saling tahu satu sama lain. Ya jadinya nyambung aja pas begitu masuk lapangan ya udah saling sama-sama punya ya mungkin udah punya sama-sama punya daya tarik gitu. Ya nanti kita tanya juga aja kalau dibilang Owi nggak bisa move on, coba nanti satu waktu mudah-mudahan Cibutet mau gue wawancara sama juga. Siapa tahu dia juga nggak bisa move on kan? Emang udah dua-duanya di eranya emang sampai akhirnya mengakhiri karirnya memang pasangannya itu soalnya kan? Iya, jadi agak susah gitu. Nah itu dengan sekian banyak prestasi tadi Mas Owi. Ya. Kontribusi buat negara jelas membanggakan lah. Indonesia ini berapa kali bendera merah putihnya dikibarkan. Tapi apa juga yang sudah didapatkan dan diberikan badminton untuk kehidupan Mas Owi? Badminton memberikan kehidupan buat saya ya banyak. Ya materi ya kalau atlet badminton oke banget kan dari sisi materi ya? Kalau menurut saya materi ya cukup lah. Ya namanya manusia kan nggak pernah ada cukupnya. Iya, kita bagaimana mensyukurinya. Ya, cukup lah. Itu kan jawaban nanti pas lagi mau buka puasa. Tapi ini jawaban udah agak maleman gitu, ya kan? Jawaban manusiawi. Iya, cukup untuk beli mobil, untuk beli moge, cukup untuk bangun rumah kan gitu. Aduh, jadi tabungan juga ya? Tabungan, ya alhamdulillah ada juga kan gitu. Itu berarti buah kerja keras waktu Olimpiade itu panen dong lu? Wah iya, pas Olimpiade itu pas panen. Ya sebelum Olimpiade juga ya alhamdulillah juga. Gitu. Tapi untung kejuaraan apa yang paling banyak lu dapet? Ya, bonus dan hadiahnya? Untung pajaknya udah lunas, jadi saya bisa cerita. Kemarin bisa kirimin surat lu ya? Enggak lah, mana pernah saya kirim surat. Itu habis untung pajaknya udah lunas. Ya enggak, orang kita udah taat. Iya, karena yang paling banyak sebenarnya 2016 itu setelah Olimpik. Setelah Olimpik malah? Iya pas setelah Olimpik, di tahunnya Olimpik kan? Dia di tahun Olimpik itu. Karena kan saya juaranya juga banyak, habis juara Olimpik, juara Hong Kong, juara Cina, juara apa tuh sponsor juga banyak. Ya itulah. Ya maksudnya 2016 mungkin lagi waktunya kerannya dibuka nih rezekinya gitu. Makanya di sana kan dibilang udah kayak ini juga kan showroom mobil kan di sana kan? Di mana? Di Platnas. Oh, di Platnas iya. Di rumah lu juga ya. Kenapa sih emangnya? Itu emang dari dulu apa? Gak ada yang berubah ya? Maksudnya emang kalau bonus segala macam tuh emang semua buat ke lu kan? Iya, semua buat ke saya. Makanya bisa. Ya paling cuma dipotong pajak aja Om. Nah iya kalau pajak kan sebagai warga negara. Dan bagusnya di PBSI juga pemotongannya 15% aja dari prize money kita yang didapat. Dipotong 5% itu pun untuk pemerintah. Jadi PBSI itu sama sekali nggak ngambil gitu.
Oh, malah buat pemerintah. Iya, buat pemerintah itu pajak 5% itu ya buat pemerintah itu. Jadi lu terima 95. Ya, jadi udah Sudah, langsung. Jadi saya nggak perlu repot gitu. Jadi nggak dari perlu ngitung-ngitung lagi. udah tinggal lu terima aja. Ya, tinggal terima aja. Itu Suratnya juga ada. dari awal lo berkarir itu udah begitu sistemnya? Sampai itu sistem itu ada mulai 2013. Sebelum 2013 tuh sistem dipotongnya 25%. Karena untuk pemda-pemda itu pengurus daerah, misalnya saya orang Jawa Tengah nih, dikasih ke Jawa pembinaan Tengah. Ya? Uang pembinaan itu dipotong 25%. Cuma kalau saya di Jawa Tengah itu kan di Jarum kan, yang ngelola kan semua Jarum. Iya. Nah, Jarum itu ya kalau menurut saya care banget sama saya. Iya, gitu. Iya. Jadi uang yang dipotong 25% itu dibalikin lagi ke saya. Oh gitu? Iya, itu cuma program Jarum aja yang bisa, dan salut sama Jarum. Pantesan Kak Icat juga bilang, udah lu kalau udah pensiun coba sampaikan ke Jarum bagaimana baiknya gitu kan ada gue baca juga tuh. Ya karena Jarum kan memang kalau nggak ada Jarum juga saya mungkin nggak bisa masuk pelatnas juga. Nggak bisa jadi pemain badminton. Karena waktu itu saya betul. Jadi ya memang oke lah 32 tahun retired dengan segala gelar yang udah didapat, segala materi yang sudah dihasilkan, tabungan yang sudah diambil, hobi-hobi moge dan mobil-mobil yang sudah ada di parkiran, udah cukup lah untuk kemudian sekarang mengelola hotel ya, Wi. Ya, kok hotel sih jadinya? Ya kan lo katanya udah berhenti, berarti lo mau ngurus bisnis lo dong, kan lo punya hotel kayak si Abah tuh, kayak si Asan. Bukan hotel saya, hotel mertua. Iya. Kebetulan. Ya mertua kan anaknya banyak, emang cuma saya aja. Iya, udah, oke, terus. Kebetulan, mertua saya kan punya hotel. Dan kalau saya bisnis bergerak di bidang yang sama, seenggak-enggaknya sudah ada pengetahuan dari mertua. Gitu, Om. Jadi lu mau bangun hotel yang beda dong, karena lu belajar dari hotelnya mertua. Iya. Nah, berarti kan modal lu udah lumayan dong, udah mau bangun hotel. Nyicil, Om, nyicil. Lo Asan tuh di Bogor. Iya, kan. Ya kalau Asan kan nggak tahu, kalau saya kan nyicil, Om. Ya nggak, maksudnya kenceng juga, bagus kalian, maksud saya tuh bagus, nggak mesti selalu kepikirannya nanti tetap di bulu tangkisnya total, artinya apakah membina atau apa, tapi ada bisnis lain. Nah itu yang memang atlet harus bisa. Ya, tapi saya juga berharap juga akan berkontribusi tetap untuk bulu tangkis. Walaupun dengan apa nih? Ya mungkin saya akan bergabung dengan, kalau Jarum berkenan, saya bisa bergabung dengan Jarum, gitu. Maksudnya ikut berkontribusi untuk Jarum, karena Jarum juga udah membesarkan saya, membesarkan nama saya. Ya saya berterima kasih mungkin dengan cara itu, gitu. Oh, bukan di PBSI malah ya? Ya kalau Jarum menugaskan saya di PBSI, ya mungkin saya ke PBSI. Oh, pokoknya gimana lah nanti ininya ya, obrolannya ya. Ya, begitu. Ya kan? Tapi kan, ya. Makanya. Apa? Ya kalau hotel itu saya belum kepikiran sih. Memang plan saya ke sana. Ya, properti lah ya. Ya, properti. Sekarang ini sih masih pengen liburan dulu sama keluarga. Menikmati masa pensiun dulu. Iyalah, orang masih cukup lu 5 tahun liburan juga aman tabungan lu. Amin. Jadi backpacker ya, aman. Iya aman. Tapi untuk bisnis hotel, lu lihat-lihat dulu Mas Owi. Karena lagi begini, hotel pada turun semua ya. Iya, betul. Makanya untung kemarin juga belum sempet sih. Tapi udah persiapan lah ya untuk ada usaha ke depan. Iya, persiapan udah ada. Dan artinya prestasi untuk Indonesia sudah banyak lokasi, tapi juga badminton dan bulu tangkis Indonesia, termasuk Jarum juga, banyak memberi juga buat hidup lu ya. Iya, siap. Segala materi popularitas. Tapi supaya nggak nyangkut nih, Wi. Pas gue baca tuh ada 3 media nulis begini nih, gue mau klarifikasi langsung biar nggak gibah. Nih, ya kan? Ini kalau nggak ditanya gue dosa. Ya, oke. Tontowi Ahmad mundur karena status magang salah satu alasannya yang membuat dia keberatan. Nah, udah ada 3 media nih. Jadi gue pikir ini nggak gosip. Sebenarnya itu nggak mau saya bahas. Ya, saya takut juga dia bagaimanapun juga PBSI kan sudah membesarkan nama saya. Betul. Cuma ini memang saya harus sampaikan.
dari terakhir kemarin Desember, saya tuh juga kaget. Dari pertama yang ngeplan itu saya partner sama Apri, waktu itu kan saya di planning Ya, Apri. partner Apri, untuk kejuaraan A, B, C, D itu ada plan semua. Tiba-tiba keluarlah dengan status magang. Di Status bulan Desember tuh. di bulan Desember status Owi magang di Platnas. Nah, saya kaget dong. Status magang itu kalau menurut saya, status magang itu dipakai untuk atlet junior yang mau masuk ke Platnas, disaring dulu, dilihat dulu prestasinya bagus apa enggak. Itu dia magang dulu. Kalau udah dapat prestasi, dia masuk ke Platnas gitu. Kalau menurut saya. Nah, sekarang saya sendiri ini udah bisa dibilang saya tuh udah tua di badminton. Ya udah bisa dibilang senior di badminton. Dikasih status magang. Gitu kan. Ya mau nggak mau kan pasti ada rasa merontak sedikit lah. Kok bisa sih gue diginiin? Seenggak-enggaknya PBSI itu menghargai gue. Saya nggak mau dihargain wah banget sih. Cuma dengan contoh misal, Wi, dengan status lo magang ini, kriterianya apa aja nih? Oh, pertandingan berhubung. Ini sekarang fokusnya di Olimpiade, atlet-atlet yang utama, yang prioritas untuk Olimpiade, ini mungkin yang diutamain ini. Contoh misal. Kalau dia bilang sama saya, maksudnya PBSI bisa bilang gitu, saya pasti akan bilang, oke, prioritaskan dulu apa yang di Olimpiade. Saya mau pertandingan, saya bisa biaya sendiri, bisa bagaimana solusinya. Yes. Saya mencari solusi bisa. Asalkan ada diskusi dengan saya. Saya nggak minta diajak diskusi, tapi ya dikasih clue-nya sedikit lah. Kalaupun PBSI sudah, gue udah nggak membutuhkan lu lagi. Oke, saya juga pasti akan mundur. Gitu. Kalau ada penjelasan tentang saya di situ, saya pasti akan menerimanya. Dan saya pasti bikin solusinya, bukan cuma sepihak ya. Kalau kayak gini kan cuma sepihak. Dan saya juga kaget. Tiba-tiba udah dikasih plan ke depan, oh ini lo kejuaraan A, B, C, segala macem. Tiba-tiba lo dikasih status magang. Kan aneh. Dan saya juga, ya salah satu mikir untuk ya udah cukup. Itu ya salah satunya ya itu. Salah status magang di PBSI gitu. Terus sekarang teman-teman di Cipayung, Wi, kok lo bisa status magang? Sekarang posisi saya berada di situ. Oh iya, kok gue ngapain di sini? Sekarang gue udah nggak ada kepentingan apa-apa di badminton. Gue udah dapet semua kok di badminton. Iya kan? Orang saya partner junior aja saya mikir kan, oh ya udah gue coba lah untuk bisa menaikkan yang junior ini buat ngangkat gitu biar jadi senior, biar dia punya pengalaman. Saya mau share pengalaman ke situ. Berarti kan saya udah nggak ada kepentingan apa-apa di situ. Saya malah dikasih status magang. Udah berarti kan PBSI udah nggak butuh saya. Saya keluar pun PBSI udah oke, ya berarti udah cukup. Gitu. Karena sebelumnya itu saya dikasih tahu, Wi, kamu itu bisa buat contoh atlet-atlet muda. Karena sejujurnya waktu saya main, Mas, Bang? Apa Om? Saya itu lah, masa Om. Ya, segini loh Bang. Maksudnya pas begitu saya punya komitmen main nih, saya di latihan itu tetap all out loh. 100% saya ya udah latihan ya 100%, nggak ada setengah-setengah. Gitu. Jadi waktu saya dikasih motivasi itu, oh ya berarti saya masih berguna dong buat junior-junior saya ini untuk bisa memotivasi. Kalau sekarang saya latihan semangat, mungkin pelatih bisa bilang itu loh, yang senior aja latihan semangat. Untuk juniornya seenggaknya bermanfaat gitu. Tapi kan keadaannya berbeda. Ya mungkin salah satunya yaitu yang Bang Valen tadi mancing saya untuk kondisi dan ininya enggak ini. Itu ya salah satunya itu. Ya kondisi sama situasinya udah berbeda gitu. Ada sih pihak yang suruh saya tuh, Wi, lo tuh masih bisa main, lo tuh main aja. Biaya semua biar kita yang handle. Ada sih pihak kayak gitu. Ya, ada pihak kayak gitu. Nah, cuma saya tuh kan nggak mau. Saya nggak maunya balik setengah-setengahnya itu lagi. Kalau saya cuma badminton cuma buat cari uang, buat apaan? Gitu loh. Kalau misalnya saya cari badminton cuma buat rutinitas, cuma buat ya lo 8 besar kalah, 16 kalah nggak apa-apa, ada duitnya. Dia buat apa? Itu kan udah nggak 100%. Saya juga bikin kecewa siapa yang mendukung saya. Jadi saya udah mutusin, ya udahlah saya udah cukup di sini. Jadi sekedar cuma pemain bayaran gitu ya? Iya, buat apa? Harus yang berprestasi baru dapat bayaran, ya nggak? Nah, begitu maksud saya. Itu dia. Jadi ya
itulah yang memang lo rasakan ya, bahwa bukan keputusannya, tapi nggak diajak komunikasinya. Ya, mungkin miskomunikasi aja sih. Iya, Tapi iya, saya kan nggak mempermasalahkan itu. Saya iya, iya. mempermasalahkan kan, iya Udah gitu. nggak ada motivasi. Ya udah nggak ada Udah nggak ada motivasi. motivasi. Cuma itu Gitu. jadi memang salah satu bahan untuk meyakinkan lo bahwa ya memang ini waktunya nih gitu kan. Iya, Udah kayak udah nggak dibutuhin nih gitu, walaupun di iya. belakangnya mungkin lo berharapnya manusia biasa yang memberikan banyak gelar ya ya gue diajak ngobrol lah gitu kan Iya, maksudnya. ya betul. Ya mudah-mudahan lah ini Ya, juga apa ya, artinya kita sangat berterima kasih dengan Owi dengan segala kontribusi yang diberikan bagi negara ini melalui PBSI juga, dan PBSI dan juga bulu tangkis Indonesia banyak memberi juga kepada Owi kan dari sisi karir. siap. Artinya ketika mengakhirinya ini mudah-mudahan nanti juga akhirnya indah ya. Bagaimana Amin, nanti amin Bang. ke depannya antara keputusannya Mas Owi dengan yang memang akan dilakukan oleh PBSI termasuk ke generasi berikutnya. Karena kan sempat Siap. ada kutipan dari Mas Owi, mudah-mudahan tidak begitu dengan pemain-pemain yang lain kan gitu Iya, kan. iya. Saya sih cuman ya artinya gini, kalau untuk pemirsa bahwa memang setiap organisasi pasti ada ceritanya kan gitu. Karena dulu ada Simon Santoso, ada Markis Kido, ada Tommy Sugiarto, ada si Bella Trix tuh panggilannya siapa sih? Bela. Bella. Itu yang gue baca juga dulu sempat akhirnya di luar pelatnas karena ada ketidakcocokan lah. Tetapi bagi gua dengan segala rasa hormat, termasuk Markis Kido ya, Mas Owi ini memang runtutan dan rentetan prestasi dan gelarnya tuh kastanya memang harus ditaruh yang termasuk yang tertinggi nih di bulu tangkis Indonesia. Jadi memang mungkin ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan juga, bagaimana pahlawan kita, atlet kita harus berada di posisi yang seperti apa, walaupun misalnya dia sudah dalam tahap usia yang dikatakan sudah tidak produktif ataupun juga prestasinya sudah menurun. Dan ini mudah-mudahan buat semua atlet Indonesia ya. Supaya jangan sampai nanti orang begini loh Mas Oi. Mas Oi aja yang udah dapat Olimpiade, juara dunia sama All England bisa Nah, digituin. Gimana nah, gue? Itu loh, I. takutnya itu. Kalau Takutnya kan, Cibutet tentang yang itu lu nggak curhat sama dia? ya pasti ya sejujurnya pasti ya pendapat senior mungkin kok lu digituin sih gitu. Pasti jawabannya cuma itu. Kok lu gitu sih gitu. Sebelumnya nggak ada status magang tuh nggak, Dewi? Kecuali di garis bawah ini. Kecuali yang mengambil keputusan itu tidak tahu bulu tangkis. Itu mungkin bisa ditoleransi gitu. Tapi kan itu tahu gitu kondisinya gitu. Sekarang saya ada di posisi saya jadi pengurus. Saya bakal kayak gitu nanti, saya rasa saya nggak mungkin. Yes. Gitu sih ya. Tapi ya udahlah, itu menurut saya itu bukan jadi pokok permasalahan. Ya, gitu. Kita juga nggak pengen rame di situnya. Yang penting ya sekedar kita mendengar bagaimana pasca 1 hari pensiunnya Mas Owi ya. Siap. Dan mudah-mudahan kalau memang akhirnya didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi juga sangat ya yang tadi dikatakan Mas Owi lah, harusnya lebih beda lah mungkin perlakuannya gitu ya. Dan juga mungkin komunikasinya seperti itu. Pertanyaan terakhir Mas Owi. Ya. Kalau akhirnya lu mau coba jalur di luar pelatnas, tapi sama Cibutet, Cibutetnya juga misalnya mau, lu masih mau nggak? Kayaknya Cibutet udah nggak mau deh. Ya kan misalnya. Ini gue cuma berhayal doang. Kalau Cibutet misalnya mau nih, terus tadi yang bilang ada yang akan siap untuk mendukung kalian, mau nggak lu? Ya, kan udah pensiun. Ya mau aja. Mau kan? Ya kan kalau kita berandai-andai. Tapi kalau perintah dari Cibutet ya. Iya makanya, iyalah orang galak begitu. Iya kan kita saya langsung gini. Iya kan berandai-andai. Ada yang mau support, ternyata Cibutet juga. Kalaupun ada liga misalnya, liga kan sekarang ada liga India, liga Cina gitu. Iya betul. Ya, kalau misalnya memang ada yang misalnya Butet main deh, saya masih mau main. Itu dia yang kita pengen denger. Iya. Tapi kan masalahnya Cibutetnya galak. Udah gue udah pensiun, udah apaan sih gitu ya? Iya. Emang Cibutet, saya sering kok. Saya katanya sering mancing-mancing loh. Saya sering ketemu di chat-chatan. Gue main lagi aja gitu. Terus? Apaan sih, orang gue udah pensiun udah berat nih. Lu lihat aja nih pinggang gue nih udah glember gini.
Udah berat gue katanya, udah nggak usah ngarepin gue katanya. Ya udah gue bilang. Cibutet, kalau melihat tayangan ini, itulah ungkapan hati dari belahan jiwanya di lapangan ya. Ya, cobalah dipikirkan, direnungkan. Siapa tahu, ya kita kejadian keliling-keliling lagi. Karena kita juga merindukan kok untuk prok-prokin Oi dan Butet dalam dunia perbulu tangkisan. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Kode, 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 kode. Paling terakhir Mas Oi untuk badminton lovers, apa yang mau disampaikan? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk support badminton lovers selama ini. Yang tidak akan pernah saya lupakan teriakan Owi Butet. Yang tidak akan pernah saya lupakan komen di Instagram yang entah itu mendukung ataupun beri saran. Semuanya saya mau mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi berkah buat kalian semua dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah aja. Baik, amin, amin, amin. Baik, Jebreters, nanti kalau kalian ingin melihat Mas Oi ternyata main lagi, ayo kita bikin hashtag Oi Butet main lagi. Siap. Mas Oi-nya sih bersedia, tapi Cibutet yang galak itu, galak dalam arti positif ya, yang katanya udah agak berat nih ya kan, tapi siapa tahu dengan dukungan kalian kita akan bisa melihat mereka lagi bermain ya. Oke, Mas Oi terima kasih untuk wawancaranya, sukses terus dengan segala aktivitasnya setelah pensiun ini, paling enggak apapun itu nanti nikmati dulu lah masa pensiun Siap. ini sama keluarga dan menghabiskan hartanya ya. Aduh, jangan dihabisin dong. Ditambahin gitu. Amin. Terima kasih Bang Valen ya. Yes, sampai ketemu lagi. Nanti juga Jebreters ini jangan lupa kita bisa menyumbang untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID-19 di Instagram kita dan juga di Jebret Media. Kita buktikan bahwa kita bukan cuma ngomongin bola, tapi kita ngomongin tentang olahraga Indonesia. Kemarin kita udah ngobrol dengan Olimpian juga, Suryo Agung, pelari. Sekarang kita ngobrol dengan Mas Owi, legenda bulu tangkis kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.